Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Rahmawati dari Prodi Manajemen dengan MTM 22360908 akan memenuhi tugas proyek dari Bu Luki, yaitu perilaku organisasi. Soal yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan perilaku organisasi. Perilaku organisasi dijelaskan secara singkat. Perilaku adalah seperangkat perbuatan atau tindakan seseorang dalam melakukan respon terhadap sesuatu dan kemudian dijadikan kebiasaan karena adanya nilai yang diyakini. Dan yang kedua, organisasi. Organisasi adalah suatu kesatuan atau susunan yang terdiri atas orang-orang dalam perkumpulan untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang ketiga, perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah merupakan ilmu tentang perilaku tiap individu dan kelompok serta pengaruh tiap individu dan kelompok terhadap organisasi. Dan tujuannya dari perilaku organisasi itu adalah untuk mendeskripsikan, menjelaskan, memprediksi, serta mengendalikan perilaku anggotanya supaya tujuan organisasinya bisa tercapai secara optimal. Dan yang pertanyaan yang kedua itu, apa pendapat saudara ketika seseorang yang mengatakan bahwa kepribadian itu tidak bisa diubah? Menurut saya sendiri, saya tidak setuju dengan pernyataan tersebut, karena kepribadian seseorang itu bisa diubah. Karena ketika seseorang memasuki organisasi yang baru atau suasana baru, di situ kepribadian seseorang itu dapat diubah, apalagi organisasi atau lingkungan tersebut lebih baik atau berbeda dari yang sebelumnya. Soal yang ketiga yaitu kepribadian, temperamen, watak, karakter, dan kecerdasan. Apa sih yang saudara ketahui dari konsep tersebut? Menurut saya, kepribadian, watak, dan temperamen itu berkaitan satu sama lain. Ketiga-tiganya yaitu menyangkut di diri seseorang. Kepribadian dan watak lebih dekat satu sama lain, bahkan sering disamakan. Kalau kita terutama bermaksud menggambarkan pribadi seseorang sebagaimana adanya sifat dan pembawanya yang khas. Di situ kita bicara terutama mengenai kepribadiannya yang punya keunikan tersendiri. Dalam perjalanannya, kepribadian seseorang berhadapan dengan lingkungannya yang turut membentuknya hingga mencapai taraf kematangan tertentu. Dan soal yang keempat, jika Anda seorang manajer yang pekerjaannya itu begitu luas dan kompleks, masih perlukah Anda memahami sikap seorang bawahan? Menurut saya, peran manajer itu pada sebuah perusahaan sangatlah vital. Oleh sebab itu, manajer haruslah mempunyai ciri kepemimpinan komunikatif dan mampu mengatasi masalah. Manajer sudah tentu perlu dan penting banget untuk memahami sikap bawahan atau karyawannya. Bukan hanya sikap, bahkan identitas dan karakter bawahannya pun harus dipahami oleh seorang manajer, dan agar proses komunikasinya itu lebih baik sehingga proses manajerialnya menjadi lebih baik juga. Hal yang terakhir yaitu aspek perilaku individu dapat dilihat dari aspek psikanalitis. Menurut Sigmund Freud, kepribadian terdiri dari 3 subsistem. Menurut Sigmund Freud, kepribadian itu terdiri dari 3 subbatas seperti id, ego, dan superego. Id sendiri adalah bagian yang paling dasar, terdiri dari dorongan-dorongan dasar, insting, dan keinginan yang tidak terkendali. Dan yang kedua adalah ego. Ego adalah bagian kepribadian yang berhubungan dengan realitas. Dan yang terakhir yaitu superego. Superego adalah aspek kepribadian yang berhubungan dengan norma-norma sosial dan moral internal. Mungkin itu penjelasan dari saya tentang perilaku organisasi atau tentang proyek UTS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.